Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan dosen pemuji dan guru pemuji. Perkenalkan saya, nama Dedi Kurniawan dari SMK Ma'arif N1 Jembarang. Ini akan ada perekaman tanggal 17 Juli 2021. Berikut akan saya tampilkan video untuk UKIN Angkatan 1 PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang. Demikian, jika banyak kesalahan mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan Anda rapikan tempat duduknya, ya, sehingga kita bisa siap menghadapi pelajaran hari ini. Sudah? Baik, kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Mari kita berdoa, ya, dalam hati, dipimpin oleh ketua kelas. Ya Mas. Berdoa mulai. Selesai. Ya, untuk absensi silakan Anda buka di Google Form yang ada di Google Classroom, ya, atau link yang sudah di share di grup WA, ya. Itu silakan Anda isi, ya. Link absensinya ada nama, ada kelas dan seterusnya. Silakan diisi, ya. Belajar kita butuh yang namanya motivasi, ya. Motivasi supaya kita itu tetap semangat, ya. Di antaranya kita harus punya prinsip-prinsip yang baik, ya. Bertanggung jawab, jujur, disiplin, ya. Setia kepada pekerjaan, ya. Terus kita terus meningkatkan kompetensi, meningkatkan belajar, meningkatkan ilmu pengetahuan. Kita masih di era pandemi, sebaiknya kita mengikuti protokol kesehatan, ya, yaitu cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun, kemudian pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian hindari kerumunan. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bisa, SMK bisa, SMK bisa, SMK hebat. Ya, hari ini kita akan membahas sistem pendinginan. Yang bisa Anda lihat, sistem pendinginan KD-nya mendiagnosis kerusakan sistem pendingin, kemudian memperbaiki sistem pendinginan. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis minimal 2 gejala kerusakan sistem pendingin secara bertanggung jawab. Nomor 2, melalui pemeriksaan kerusakan komponen, peserta didik dapat memperbaiki kerusakan sistem pendinginan sesuai SOP secara bertanggung jawab. Baik, sebelumnya silakan Anda mengerjakan soal-soal
Google Classroom ya, atau link Google Form yang sudah bisa di grup WA untuk mengingat kembali materi sebelumnya ya. Apa itu namanya sistem pendingin? Coba ada masih ingat sistem pendingin itu apa mas? Coba mas disebutkan. Sistem pendingin adalah Sistem pendingin adalah sekumpulan komponen tambahan pada mesin untuk mencegah terjadinya overheat. Melalui sistem ini, temperatur mesin akan dijaga agar tidak berlebihan, sehingga meski mesin dipacu dalam RPM tinggi serta dihidupkan dalam waktu yang lama, temperatur mesin tidak akan berlebihan. Ia akan membuat mesin bekerja secara efektif dan aman dalam jangka waktu yang lama. ya betul ya. Definisi sistem pendingin ya, sistem pendingin adalah sekumpulan komponen tambahan pada mesin ya, untuk mencegah terjadinya engine overheat atau panas mesin yang berlebih. Melalui sistem ini, temperatur mesin itu akan dijaga agar tidak berlebihan panasnya, sehingga meski mesin dipacu dalam RPM yang tinggi serta dihidupkan dalam waktu yang lama, temperatur mesin itu tidak akan berlebihan. Ini akan membuat mesin bekerja secara efektif dan aman dalam jangka waktu yang lama. Marilah anak-anakku untuk melihat video pembelajaran ya, video pembelajaran bagaimana cara kerja sistem pendingin, macam-macam fungsi dan seterusnya. Kita melihat video di proyektor di layar atau bisa Anda klik di link videonya di grup WA ya, link videonya di grup WA Anda bisa lihat di situ. Sudah, marilah kita melihat videonya dengan cermat dan seksama. Pendingin nanti saya akan bahas beberapa sistem di dalamnya, jadi dari fungsi, komponen, cara kerja dan lain sebagainya. Tenaganya itu yang namanya bahasa saya itu bereflek ya. Kemudian juga ketika terlalu panas maka bisa terjadi overheating. Fungsi sistem pendinginan, jadi fungsi secara umum, dan ada komponen dan fungsinya, yaitu komponen beserta fungsi dari komponen itu sendiri. Baikkan, maka fungsi pendinginan pada sebuah kendaraan baik motor ataupun mobil sangatlah penting, karena panas yang akan diserap oleh mesin sistem pendinginan itu mencapai 32%. Bila mesin tidak didinginkan akan terjadi pemanasan yang lebih, atau yang sering kita kenal adalah overheating ya. Fungsi sistem pendingin. Fungsi dari sistem pendingin dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk menyerap panas mesin sebagai pendingin, kemudian untuk mengatur agar suhu panas mesin selalu terjaga pada temperatur antara 80 hingga 90 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga adalah untuk mempercepat mesin mencapai temperatur kerja. Sistem pendingin air atau radiator. Kita akan fokus membahas mengenai sistem pendingin air atau radiator. Yang pertama kita bahas mengenai komponen dulu. Kita akan bahas komponen utama. Sebenarnya komponen dari sistem pendingin atau air atau radiator ini banyak ya, tetapi kita fokus ke komponen utama. Yang pertama adalah reservoir tank. Reservoir itu artinya cadangan. Tank itu tangki. Jadi ini adalah sebuah tangki yang berfungsi untuk menampung air cadangan. Jadi nanti ini berhubungan dengan di bagian ini yaitu radiator atau sebuah komponen untuk mendinginkan. Sistem pendingin bekerja dengan mensirkulasikan air pendingin melalui tekanan yang dihasilkan oleh pompa air atau water pump. Air pendingin bersirkulasi dari water pump ke water jacket, selanjutnya melalui bypass hole dan kembali lagi ke water pump. Air pendingin yang masih dingin tidak memicu katup termostat untuk terbuka sehingga air pendingin tidak bersirkulasi melalui radiator. Kita masuk ke sesi diskusi masalah. Masalah 1 itu adalah mesin mobil overheat. Itu mesin mobil
overhead, ya, panas berlebihan. Diskusi masalah 2, ya, ini tutup radiator bocor atau rusak. Anda bisa lihat gambarnya itu. Diskusi masalah 3, ya, diskusi masalah 3 adalah air coolant atau air pendingin, sistem pendinginan bocor. Ya, Anda bisa lihat itu di bawah mobil air coolantnya itu berceceran, ya. Nah itu kenapa sampai demikian? Silakan didiskusikan apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Ya, bagaimana cara mengatasinya? Silakan dibagi kelompok untuk dipresentasikan apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Silakan Anda buat kelompok, silakan diskusikan. Kemudian ketua kelompok maju, Anda boleh cari-cari informasi, ya, baik dari internet atau dari YouTube atau dari browsing atau buku-buku yang Anda jumpai, ya. Mas, apa penyebabnya jika tutup radiator kencur? Akhirnya akan keluar sehingga volumenya airnya akan kurang sehingga mengalami kerusakan pada sistem pendinginan. Bagaimana jika selang radiator itu bocor? Kalau selang radiator bocor, itu pasti air radiatornya akan keluar dan berjalan kemana-mana serta mengurangi volume air yang ada di dalam radiator sehingga dapat mengurangi sistem pendinginan, mengganggu sistem pendinginan. Bagaimana kalau tutup radiator rusak? Ya, cara paling tepat yaitu mengganti tutup radiator dengan yang baru. Mas, bagaimana jika air radiator berkurang atau sudah kotor? Jika air radiator berkurang maka harus segera ditambahin volumenya, dan jika air radiator kotor harus diganti dengan yang baru. Bagaimana jika air radiator sudah keruh dan kotor? Sebaiknya air radiator dikuras dan diganti yang baru. Bagaimana kalau selang radiator retak? Sebaiknya dirawati dengan chiller atau jika masih bocor bisa diganti dengan yang baru. Setelah Anda berdiskusi, ya, sudah berdiskusi dengan serunya, dengan Anda sudah matang, silakan Anda itu presentasikan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi masalah 1 mesin mobil overhead. Berikut penyebab mesin mobil overhead yang paling sering ditemui adalah air radiator habis. Air radiator atau coolant bisa habis karena penguapan akibat suhu mesin yang panas atau terdapat kebocoran pada sistem sirkulasi radiator. Hal ini dapat menyebabkan sistem sirkulasi radiator tidak bekerja optimal. Jika air radiator menjadi sedikit, maka suhu di mesin tidak dapat didinginkan dan terjadilah overhead. Cara mengatasi mesin mobil overhead yaitu 1. Berhentikan kendaraan dan menggunakan mesin. 2. Buka kap mesin. 3. Jangan buka tutup radiator. 4. Periksa tabungan air sisa dalam radiator. 5. Putuskan apakah tetap jalan atau menunggu bantuan. Ketika mesin mobil overhead, perhatikan apakah ada air yang mengalir ke bawah kolong mobil di bagian depan atau tidak. Jika ada, sudah pastikan radiator bocor atau bahkan mesin bisa jebol, maka segera perbaiki. Tetapi jika tidak ada kebocoran, kemungkinan terbesar adalah air radiator kosong. Jika dihadapkan dengan kondisi seperti ini, maka wajib menunggu mesin hingga dingin lalu coba untuk membuka tutup air radiator dengan kailap. Jika sudah berhasil membuka tutup air radiator, coba untuk mengisi ulang cairan air coolant di dalamnya. Jika tidak ada, boleh dengan air mineral yang dimiliki atau air kan. Walaupun tidak dianjurkan untuk menjadi cairan pendingin mesin mobil, di kondisi tertentu masih diperbolehkan. Demikian dari presentasi yang saya bacakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi masalah 2, yaitu tentang tutup radio
Tutup radiator yang longgar atau rusak akan menyebabkan sistem pendingin tidak bertekanan sehingga terlalu panas akan terjadi pada mesin. Dalam hal ini, pendingin lebih mungkin hilang atau menguap karena mendidih daripada dengan penguapan sederhana. Tutup radiator rusak tidak dapat secara efektif berfungsi menutup sistem pendinginan atau membuatnya tetap tertekan dengan baik yang akan membahayakan fungsi sistem pendingin yang tepat. Jadi, ketika melakukan perawatan atau perbaikan sistem pendingin rutin, pastikan untuk memeriksa tutup dan mengganti yang rusak. Tanda-tanda tutup radiator rusak adalah sebagai berikut. 1. Bocor bulan di sekitar tutup radiator. 2. Pressure point tank meluap. 3. Selang radiator rusak. 4. Udara di dalam sistem pendingin. 5. Mesin terlalu panas atau overheat. Cara mengatasinya adalah dengan mengganti tutup radiator yang baru. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ketua Kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi masalah 3, yaitu air kolam sistem pendinginan bocor. Kebocoran sistem pendinginan mesin dapat terjadi di 4 bagian, yaitu radiator, selang, pompa air, serta blok mesin. Potensi kerugian yang bisa dialami dalam mesin panas dan bisa mengakibatkan jebol mesin karena overhead akan menuntut perbaikan besar dengan dana bisa mencapai puluhan juta rupiah. Cara pendeteksi bocor sistem pendinginan mesin mobil sangat mudah. Pertama, periksa kondisi fix radiator. Bila ada basah atau bekas karat, kemungkinan besar ia bocor. Pastikan juga kondisi fisiknya masih baik. Kedua, lihat warna cairan pendinginnya. Bila sudah keruh atau berubah warna, lepas, kuras, dan ganti. Ketiga, cari apakah ceceran cairan berwarna sama di sekitar sistem pendinginan atau di kolom mobil. Keempat, jalankan mobil beberapa saat. Kebocoran air radiator akan menyebabkan suhu mesin naik. Kelima, periksa warna oli mesin. Bila coklat seperti susu, artinya air radiator bocor dari jarum mesin. Bila ada selang bocor karena retak, ambillah dengan yang baru. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, setelah ketua kelompok tadi sudah mempresentasikan hasilnya masing-masing dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ketuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mari kita bahas ya, satu persatu ya tentang masalah yang tadi Anda sudah diskusikan, masalah yang tadi sudah hasil diskusinya sudah Anda presentasikan. Yang pertama yaitu masalah 1, mesin mobil overhead ya. Mesin mobil overhead ya. Mari kita bahas penyebab mesin mobil overhead yang paling sering ditemui adalah air radiator habis ya. Jadi air radiator habis, air radiator pun yang bisa habis karena penguapan akibat suhu mesin yang panas ya. Atau terdapat kebocoran pada sistem sirkulasi radiator. Hal ini dapat menyebabkan sistem sirkulasi radiator tidak bekerja optimal. Jika air radiator menjadi sedikit, maka suhu di mesin tidak dapat didinginkan dan terjadilah overhead. Ya, itu penyebabnya ya. Cara mengatasi mesin mobil overhead yaitu apa? Pertama, hentikan kendaraan dan matikan mesin. Ya. Kemudian buka kap mesin. Ya. Kemudian jangan buka tutup radiator ya. Karena kondisinya masih panas ya. Kalau dibuka tutup radiatornya bahaya, bisa menimbul ya. Itu bahaya sekali. Jika mengenai kulit bisa terluka ya. Dari itu jangan dulu buka tutup radiator. Kemudian periksa tabungan air cadangan radiator. Putuskan apakah tetap jalan atau menunggu bantuan. Nah, ini ketika mesin mobil overhead, perhatikan apakah ada air yang mengalir ke bawah kolong mobil di bagian depan atau tidak. Jika ada, sudah dipastikan radiator bocor.
hingga dingin lalu coba untuk membuka tutup air radiator dengan kain lap. Ya. Jika sudah berhasil membuka tutup air radiator, coba untuk mengisi ulang cairan air coolant di dalamnya. Jika tidak ada, boleh dengan air mineral yang dimiliki atau air keran. Ya. Walaupun tidak dianjurkan untuk menjadi cairan pendingin mesin mobil, tetapi di kondisi tertentu masih diperbolehkan, yaitu ya. Jadi ketika dalam kondisi darurat masih diperbolehkan dengan air mineral, ya. Tetapi ketika nanti sudah masuk bengkel, segera ya, ganti dengan air coolant yang baru yang berkualitas. Demikian pembahasan masalah satu, yaitu tentang mesin mobil overhead. Ya, kemudian kita membahas masalah dua. Ya. Tadi sudah dipresentasikan dari Anda atau kelompoknya sudah maju. Nah, sekarang mari kita bahas ya. Masalah dua, yaitu apa? Tutup radiator bocor. Ya, masalah dua, tutup radiator bocor atau rusak. Ya, jadi masalah kedua ini tutup radiator bocor atau rusak. Nah, mari kita bahas tutup radiator yang longgar atau rusak akan menyebabkan sistem pendingin tidak bertekanan. Nah ini, sehingga tekanan panas yang akan terjadi pada mesin. Dalam hal ini, pendingin lebih mungkin hilang, menguap karena mendidih daripada dengan penguapan sederhana. Tutup radiator rusak tidak dapat secara efektif berfungsi menutup sistem pendinginan atau membuatnya tetap bertekanan dengan baik, yang akan membahayakan fungsi sistem pendinginan yang tepat. Jadi, ketika melakukan perawatan atau perbaikan sistem pendingin rutin, pastikan untuk memeriksa tutup dan mengganti yang rusak. Jadi kalau tutup radiator itu sudah rusak, maka sebaiknya segera diganti. Ya. Tanda-tanda tutup radiator rusak, ya tanda-tandanya adalah sebagai berikut: bocor coolant di sekitar tutup radiator, itu tanda-tandanya. Kemudian reservoir tank meluap, nah itu tanda-tanda dari tutup radiator rusak. Kemudian selang radiator rusak. Kemudian udara di dalam sistem pendingin, jadi ada udara kemasukan di dalam sistem pendingin. Ya. Itu tanda-tanda tutup radiator rusak. Terus tanda-tanda berikutnya, mesin terlalu panas, overhead. Nah itu tanda-tanda dari tutup radiator rusak. Ya. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan mengganti tutup radiator yang rusak tadi dengan tutup radiator yang baru, ya. Yang baru yang berkualitas. Nah, itulah pembahasan masalah dua mengenai tutup radiator bocor atau rusak. Kemudian kita bahas yang tadi didiskusikan yang sudah maju dipresentasikan, yaitu tentang masalah tiga. Masalah tiga adalah air coolant sistem pendinginan bocor. Jadi masalah tiga, air coolant sistem pendinginan bocor. Itu masalah tiga, air coolant sistem pendinginan bocor. Tadi sudah dipresentasikan oleh ketua kelompok tiga. Ya, terima kasih. Ya, sekarang kita bahas ya, masalah tiga ini, air coolant sistem pendinginan bocor. Kebocoran sistem pendinginan mesin dapat terjadi di 4 bagian, yaitu radiator, selang, pompa air, serta blok mesin. Ya. Potensi kerugian yang bisa dialami adalah mesin panas dan bisa mengakibatkan jebol. Ya. Jebol mesin karena overhead akan menuntut perbaikan besar dengan dana bisa mencapai
pertama, periksalah kondisi fisik radiator. Kemudian bila ada bekas karat, kemungkinan besar radiator itu bocor. Pastikan juga kondisi fisiknya masih baik, ya, kondisi fisiknya masih baik. Kedua, lihat warna cairan pendinginannya. Bila sudah keruh atau berubah warna, lekas keras dan diganti yang baru. Ketiga, cari apakah ada ceceran cairan berwarna sama di sekitar sistem pendinginan atau di kolom mobil. Keempat, jalankan mobil beberapa saat. Kebocoran air radiator akan menyebabkan suhu mesin naik. Nah ini. Kelima, periksa warna oli mesin. Bila coklat seperti susu, artinya air radiator bocor dari dalam mesin. Bila ada selang bocor karena retak, gantilah dengan yang baru. Nah itu pembahasan masalah 3. Sudah kita bahas semuanya. Masalah 1, masalah 2, masalah 3 ya. Mudah-mudahan Anda bisa lebih memahami ya, tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan-permasalahan di dalam sistem pendinginan ini ya. Sehingga nanti diharapkan Anda menjadi mekanik-mekanik handal, mekanik-mekanik yang benar-benar terampil. Nah, itu harapannya ya. Semoga lebih bermanfaat dan bisa Anda terapkan dalam menghadapi masalah-masalah sistem pendinginan ini. Ya, saya akan memperagakan cara mengetes kebocoran air dalam sistem pendingin ya. Pertama kita ambil, masukkan ke tutup radiator. Kita buka tutup radiatornya, kemudian kita masukkan yang sesuai ukurannya ya, yang sesuai ukurannya. Setelah masuk, kita masukkan alat pengetes ukuran, pengetes kebocoran pada sistem pendingin. Tekan sampai 1,2 kg per cm persegi. Jika jarum tidak turun, berarti ini normal, tidak ada kebocoran ya. Tetapi jika jarum itu turun, maka ada sistem di pendinginan, komponen ada yang bocor. Bisa langsung dicek, mungkin bisa dari selang atau mungkin dari radiatornya. Jika menemukan ada kebocoran atau keretakan, maka segera diperbaiki dan bila perlu diganti yang baru. Tes kebocoran radiator. Ternyata jarumnya tidak turun, berarti tidak ada kebocoran. Jika jarum turun, berarti ada kebocoran. Tes kebocoran. Ternyata jarumnya tidak turun, berarti normal. Kalau ternyata jarumnya turun, berarti ada kebocoran, tetapi ini normal. Cek kebocoran sistem pendinginan. Ternyata jarumnya tidak turun, berarti normal. Ketika jarumnya turun, berarti ada kebocoran, tetapi ini normal. Cek kebocoran pada sistem pendinginan. Ternyata ini normal. Kalau turun berarti ada kebocoran. Setelah Anda melakukan praktek, maka jika sudah selesai melakukan praktek, rapikan kembali alat-alat praktek ya. Masukkan sesuai tempatnya.
bersihkan ya, bersihkan alat-alatnya, kemudian rapikan kembali, lalu ini lepas grill cover, kemudian handle cover ya, 2, rapikan kembali, kemudian kembalikan ke tempat semula dengan rapi dan baik. Anak-anakku, setelah kita belajar, marilah kita adakan tes evaluasi ya. Tes evaluasi bisa Anda lihat di Google Form yang sudah di upload di Google Classroom. Di situ Anda bisa mengerjakan soal-soal latihan. Ada soal hot juga ada ya. Silakan Anda kerjakan lalu dikirim lewat Google Form. Ya, dari hasil tes penilaian evaluasi ya, nilai yang sudah terintegrasi yaitu nilai sikap, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, termasuk juga post test ya. Ternyata hasilnya 60% itu siswa kompeten secara mandiri ya. Kemudian 25% siswa kompeten tapi dengan bantuan teman atau guru ya. Kemudian 15% itu siswa belum kompeten ya. Nah, bagi siswa yang sudah kompeten secara mandiri, silakan Anda mempelajari materi pengayaan sistem didik. Silakan Anda buka di link Google Drive yang sudah di-share di Google Classroom atau juga di grup WA. Kemudian bagi yang 25% siswa kompeten dengan bantuan teman atau bantuan guru, silakan Anda melakukan remedial, linknya soal-soal remedial sudah di-share. Anda buka link untuk mengerjakan soal remedial di link Google Form yang sudah di-share di Google Classroom atau di grup WA. Kemudian bagi siswa yang belum kompeten, silakan Anda mengerjakan soal remedial yaitu di link Google Form yang sudah di-share di grup WA atau di Google Classroom. Untuk pertemuan berikutnya, insya Allah akan kita bahas mengenai diagnosis kerusakan pada pompa air. Nah itu untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang mendiagnosa, mencari ya, kerusakan pada pompa air. Kita fokus ke pompa air untuk pertemuan berikutnya ya. Kira-kira apa penyebab masalah yang ada pada pompa air dan bagaimana cara mengatasinya. Adalah dalam sistem pendinginan mesin itu harus merawat sistem pendinginan mesin ya. Mulai dari tutup radiator jika air coolant sudah kotor maka segera ganti dengan yang baru ya. Jika termostat itu macet ganti yang baru. Nah, untuk refleksinya ini Anda sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik ya. Dengan sangat baik, mudah-mudahan Anda bisa terus meningkatkan kompetensinya dari segi sikap ya. Dari segi sikap Anda tingkatkan perilakunya yang baik ya. Akhlaknya yang lebih baik, lebih tanggung jawab,
jujur, lebih berbuat yang baik ya. Kemudian untuk dari segi pengetahuan silakan Anda pelajari materi-materi yang lebih inovatif lagi, yang lebih terkini lagi. Anda bisa cari-cari informasinya dari internet atau dari artikel-artikel yang lebih terbaru ya, lebih terkini, sehingga Anda bisa meningkatkan ilmu pengetahuannya. Dari segi keterampilan silakan Anda terus bisa berlatih ya, berlatih untuk mengganti air radiator. Mungkin Anda bisa magang ke bengkel, atau mungkin Anda bisa mengisi air radiator, sehingga ada latihan ya, bisa memperbaiki sistem air pendinginan ya, sehingga Anda terus keterampilannya meningkat ya. Kemudian dari rencana tindak lanjut silakan Anda bisa mengunjungi bengkel-bengkel terdekat ya, ikut belajar dalam praktek ya. Di bengkel silakan Anda mengerjakan, kemudian bisa latihan ya, memasang atau mengganti air radiator, atau mungkin Anda di rumah punya mobil, silakan Anda cek volume air pendingin, silakan Anda cek volume air radiatornya ya. Jika keruh atau sudah volumenya kurang, silakan Anda tambahi atau ganti dengan yang baru ya. Itu rencana tindak lanjutnya. Atau mungkin Anda mengunjungi atau cari tempat-tempat bengkel yang lebih inovatif lagi, yang lebih maju lagi. Anda silakan untuk mencari keterampilan ya, mencari kompetensi yang lebih baik lagi. Anda bisa latihan kerja di bengkel, atau Anda masuk ke magang di industri dan seterusnya ya, sehingga Anda senantiasa semakin ke depan adalah Anda menjadi orang yang baik dan Anda menjadi orang-orang yang sukses ya, di masa depan ya. Demikian pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya di dalam hati. Silakan ketua kelas mungkin doa ya Mas. Ya, dari saya jika banyak kesalahan, kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalam.